Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga kalian semua banyak pacar dan banyak istri. Berbicara senjata memanglah tidak akan ada habisnya. Beragam senjata di dunia ini, dan sudah tidak aneh lagi jika berbicara sebuah senjata tidak akan lepas dari pistol dan pedang. Namun, tidak hanya pistol dan pedang saja. Pistol pun ada yang klasik dan modern, bahkan pedang pun ada yang biasa saja dan ada pedang legendaris layaknya Mihawk atau pedang Yoru. Jika dihitung, maka tidak akan terhitung dan ada ribuan bahkan jutaan senjata, ada yang tradisional dan modern. Bahkan kita semua sudah memiliki senjata sejak lahir. Dan senjata tersebut adalah pistol tempur namun hanya dimiliki oleh pria saja. Dan jika berbicara senjata, hal yang paling menarik adalah senjata dari si hidung panjang namun bukan Pinocchio, yaitu God Usopp atau Lord Mahadewa, Raja Sakti dunia akhirat, yaitu Sogeking. God Usopp sangatlah luar biasa. Dia adalah seorang manusia yang dulu sangat lemah dan jauh dari kata pemberani. Namun dia bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang penembak jitu terhebat. Bakat Usopp diturunkan dari ayahnya, yaitu Yasop. Di sini memiliki perbedaan. Yasop menggunakan pistol atau senjata laras panjang untuk menembak, sedangkan Usopp hanya bermodalkan senjata odong-odong, yaitu ketapel pohon jambu. Namun, di sini saya tidak akan membahas pohon jambu, tapi saya akan membahas perkembangan dan apa saja yang harus dikembangkan dari Usopp. Saya punya opini atau memiliki opini bahwa sekarang bajak laut topi jerami sedang berada di Pulau Egghead. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan sebuah informasi dan upgrade dari senjata mereka. Saya berpikir jika Usopp ini harus mengupgrade ketapel menjadi lebih baik, karena ketapel tidak akan lepas dari karet. Dan yang harus dinaikkan levelnya yaitu pelontar dari ketapel Usopp, karena pelontar adalah kunci dari kecepatan sebuah ketapel. Jika Usopp bertemu dengan Dr. Pegapang, dia akan diperkenalkan dengan beberapa bahan terbaik untuk menaikkan kualitas ketapelnya. Jika pelontar atau karet dari ketapelnya sudah di-upgrade, maka selanjutnya adalah peluru ketapel. Saya berpikir jika ketapel Usopp ini harus memiliki sebuah peluru yang bisa meledak layaknya gas. Namun yang saya maksud bukanlah gas sembarangan. Kita tahu gas adalah seperti udara yang memiliki sebuah partikel, dan saya berpikir jika peluru yang tepat untuk Usopp adalah peluru yang akan meledak sedikit namun mengeluarkan partikel debu yang cukup banyak. Kenapa seperti itu? Saya berpikir untuk mengalahkan seorang pengguna buah iblis, maka kelemahannya adalah air laut atau batu laut. Maka peluru yang tepat untuk Usopp adalah sebuah peluru yang berbentuk biasa saja, layaknya peluru senapan, namun berbahan batu laut. Dan ketika mengenai target, peluru tersebut meledak dan berupa debu. Maka jika debu tersebut berbahan batu laut, akan dapat melumpuhkan pengguna buah iblis. Namun dengan catatan peluru yang dipakai tidak berbentuk besar atau tajam. Yang bagus adalah peluru biasa, akan sangat cocok jika dikombinasikan dengan ketapel. Musuh Usopp akan berpikir bahwa ketapel tersebut tidak akan berbahaya, begitupun pelurunya yang tampak seperti peluru pistol murahan. Maka atas hal tersebut musuhnya tidak akan menghiraukan peluru Usopp dan membiarkan pelurunya mengenainya. Namun jika terkena dan akan sedikit terjadi ledakan seperti kembang api, namun mengeluarkan sebuah debu berbahan batu laut. Meskipun terlihat sepele, tetapi jika debu tersebut terus-menerus terhisap oleh pengguna buah iblis, saya yakin sekelas admiral pun akan merasakan daya tubuhnya akan melemah. Memang tidak akan terlalu berefek, tetapi jika dalam sebuah area pertarungan diisi oleh banyak debu batu laut, kemudian pengguna buah iblis menghisapnya, tidak akan bisa diremehkan. Sebenarnya, jika benar seperti itu, tidak perlu ditambah dengan haki, karena jika ditambah dengan haki, musuh Usopp akan menyadari bahwa Usopp sangat berbahaya. Maka atas hal tersebut, Usopp harus tampil biasa saja agar musuhnya tidak terlalu menghiraukan atau berpikir Usopp berbahaya. Memang saya terlalu berpikir aneh, tapi kalian harus tahu ya, ini berbicara soal Usopp. Dia adalah salah satu kru Luffy yang mempunyai jurus-jurus aneh dan terkesan tidak masuk akal gitu. Masih ingat dengan konflik dulu Usopp bertarung dengan Luffy gara-gara Going Merry yang akan diganti dengan kapal baru ketika di Water 7? Di sini kita diperlihatkan dengan jurus Usopp yang aneh, mulai dari pura-pura muntah darah lah, dan yang paling aneh atau heran, dia mempunyai jurus gesekan papan tulis terhadap kukunya. Memang sih kalau misalkan kuku kalian digesekin ke papan tulis kan ngilu gitu. Jadi aneh gitu. Memang terdengar konyol, namun ketika itu Luffy sempat tertipu dengan muntah darah palsu tersebut yang mengakibatkan Luffy terkena serangan dari Usopp. Mungkin karena lawannya adalah Luffy, kita tahu kalau Luffy ini sangatlah ceroboh, tapi kita selalu diperlihatkan dengan kecerobohan musuh atau karakter sepanjang perjalanan. Jadi jika peluru Usopp ini berbahan batu laut dan ketika terkena musuhnya atau target, khususnya pengguna buah iblis, kemudian meledak dan mengeluarkan semacam debu berbahan batu laut, akan sangat efektif. Menurut saya kalau misalkan batu lautnya dikembangin sama Pegapang bisa jadi.
Ya, lain halnya dengan batu laut murni, musuh akan waspada dan memperhatikan setiap tembakan. Namun, jika tampil klasik dan terlihat konyol, maka akan sangat efektif, sehingga musuhnya tidak akan menghiraukan Usopp dan Usopp akan dipandang sebelah mata. Jadi, menurut kalian gimana ya? Kalau misalkan menurut saya, Usopp harus tampil biasa aja gitu. Jadi, musuhnya nggak terlalu fokus ke si Usopp gitu. Jadi, dihirauin aja gitu. Nyangkanya si Usopp, peluru biasa gitu. Kalau bisa ditahan sama Logia kan tembus. Kalau misalkan itu berbahan batu laut, begitu kena langsung meledak dan si debu berbahan batu lautnya kehisap kan bisa jadi kelemahan juga gitu. Tapi mungkin ya itu mah baru opini saya sih. Kalau misalkan kalian punya opini ya tinggal tulis aja lah di kolom komentar ya. Sambil santai, sambil ngopi, sambil kalem dan tetap stay cool. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Salam sejahtera, bakar rokok pakai kompor. Goodbye, dadah.